Perintah Kaisar Naga. Bab 611-615. Bab 611 Pil Pendingin Tubuh. Tanpa menunggu Naga Lima menjawabnya, dia melihat 4 orang mengenakan pakaian yang sama persis dengan helm yang sama di kepala mereka berjalan, dengan hanya sepasang mata terbuka. Melihat 4 orang yang tiba-tiba muncul, Dave mengantisipasi, karena dia merasa bahwa keempat orang ini jelas jauh lebih kuat darinya, dan mereka akan lebih tinggi dari status banteng itu. Kyoto benar-benar tempat di mana macan berjongkok, naga tersembunyi. Hanya dalam satu malam, Dave benar-benar bertemu begitu banyak tuan, dan mereka semua mampu membunuhnya dalam hitungan detik. Dan Naga Lima melihat keempat orang itu, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi sedikit pun, hanya mengungkapkan keempat orang itu dengan tenang. 4 berjalan ke Dave dan Naga Lima, dan salah satu dari mereka hanya melirik banteng yang mati, dan kemudian berkata kepada Naga Lima, kamu tahu aturan Kyoto, di kota yang membujuk ini, bukan? Pembudidaya abadi ketika bertarung, apa yang harus saya lakukan jika ada orang yang terluka? Bantenglah yang melakukannya lebih dulu. Apakah kamu melihat luka-luka ini? Itu semua adalah mahakarya banteng. Naga Lima menunjuk luka di tubuh Dave dan berkata, aku tidak butuh penjelasanmu, aku sudah mengetahuinya, tapi aku mengingatkanmu, aku tidak bisa mengendalikan bagaimana keluarga nagamu berkelahi, tetapi jika keluarga yang mati adalah orang yang tidak bersalah, jangan salahkan aku karena kasar. Tim Sing berkata dengan dingin. Dimengerti. Naga Lima mengangguk, jelas masih sedikit takut pada orang itu. Melihat janji Naga Lina, Tim Sing melambai pada mayat banteng di tanah. Entah teknik apa yang mereka gunakan, tetapi mayat banteng itu menghilang dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata, dan lubang yang hancur di tanah, juga kembali utuh secara langsung. Kali ini, Dave tercengang, dia benar-benar tidak bisa melihat seberapa mampu orang di depannya ini. Namun, Dave sudah menebak identitas beberapa orang yang di sini, mereka seharusnya orang-orang yang disebutkan oleh Charles dan Winston, yang tidak ditentukan oleh siapapun dan bertanggung jawab atas keamanan ibu kota. Keempat orang itu datang dan pergi dengan cepat, dari awal hingga akhir, beberapa orang bahkan tidak memandang Dave, karena saat ini Dave seperti semut di mata mereka. Mereka berempat berjalan kembali, Naga Lima melirik Dave, dan juga berpikir untuk berjalan menuju pintu keluar gang, tetapi Naga Lima tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang ingin diketahui Dave, namun Dave tidak bisa membiarkan Naga Lima pergi begitu saja. Dave menyusul Naga Lima dan menahan langkah Naga Lima, katakan, siapa aku? Siapa kamu? Apakah kamu tahu Ryu tua? Dave bertanya dengan cemas. Saya sudah mengatakannya, setelah tanggal 15 Juli Anda akan mengerti. Jika Anda bertanya kepada saya sekarang, saya tidak bisa memberitahu Anda. Sekarang Anda dapat kembali dengan obat yang saya berikan kepada Anda. Tubuh Anda benar-benar terlalu lemah. Naga Lima memandang Dave dan kepalanya sedikit menggeleng. Setelah mengelak pertanyaan Dave, Naga Lima terus berjalan keluar dari gang, tetapi kali ini Dave tidak akan menghentikan Naga Lima, karena dia tahu bahwa Naga Lima tidak ingin mengatakannya, dan tidak tertarik untuk berhenti. Ki tenggelam ke dalam dantian, yin dan yang berubah, daging dan darah dipisahkan, aliran darah kering, organ-organ internal rusak, dan tubuh terlahir kembali. Naga Lima menggumamkan sesuatu sambil berjalan, tapi Dave masih bisa mendengar dengan jelas. Mendengarkan kata-kata Naga Lima, Dave sedikit mengernyit pada awalnya, dan tidak mengerti apa yang Naga Lima katakan, tetapi setelah beberapa saat, Dave mengeluarkan pil obat yang diberikan Naga Lima, dan matanya tiba-tiba menyala. Pil pendingin tubuh, apakah ini pil pendingin tubuh? Dave menunjukkan keterkejutan di wajahnya, sepertinya kata-kata yang Naga Lima baru saja muncul adalah mantra pendinginan tubuh, yang digunakan untuk pendinginan tubuh. Ingin memahami ini, Dave ingin mengikuti Naga Lima untuk berterima kasih, tetapi ketika dia melihat ke sekitar, tidak ada lagi bayangan Naga Lima. Dave dengan bersemangat kembali ke hotel dengan pil pendingin tubuh, dan langsung mengunci pintu. Dave duduk bersila di tempat tidur, memegang pil pendingin tubuh yang diberikan oleh Naga Lima, dan Dave menelannya dalam setegukan. Bab 612 terlahir kembali. Setelah pil pendingin tubuh masuk ke dalam tubuh, Dave hanya merasa bahwa organ dalamnya seperti terbakar api, seluruh tubuhnya sangat tidak nyaman, dan perasaan panas membuat dahi Dave berkeringat. Dave menggertakkan giginya dan mendesak kekuatan spiritualnya untuk menahan perasaan panas ini, tetapi itu tidak ada gunanya sama sekali, tetapi ketika dia memikirkan kata-kata Naga Lima, Dave buru-buru menyingkirkan kekuatan spiritualnya,
karena untuk memuaskan tubuhnya, diperlukan untuk membiarkan tubuhnya menanggung rasa sakit ini untuk mencapai tubuh yang terlahir kembali. Menyingkirkan kekuatan spiritualnya, Dev diam-diam melafalkan mantra teknik konsentrasi hati, membimbing perasaan panas di tubuhnya untuk bergerak di sekitar tubuhnya secara terus-menerus. Dev mengertakkan gigi dan tetap teguh, tidak peduli seberapa besar rasa sakitnya, dia tidak mengeluarkan satu suara pun, tetapi suara retakan datang, dan rasa sakit yang menusuk menghantam seluruh tubuh Dev. Tulang-tulang tubuh Dev tampaknya tidak mampu menahan kekuatan semacam ini, dan mulai pecah, tetapi tulang-tulang yang retak juga dengan cepat mengembun, seolah-olah mereka bergabung kembali. Darah di tubuh Dev juga mulai menguap perlahan. Melalui kulitnya yang merah, orang bisa melihat darah di pembuluh darah Dev mengalir, tetapi alirannya menjadi semakin lambat. Selain membimbingnya dengan teknik konsentrasi hati, Dev tidak memiliki jejak kekuatan spiritual untuk melawannya. Rasa sakit yang parah hampir membuat Dev pingsan beberapa kali, tetapi Dev menggertakkan giginya dan selamat. Dev tidak tahu berapa lama, dan tidak tahu berapa banyak tulangnya yang patah dan kembali utuh, retak patah dan utuh kembali beberapa kali, sampai tubuhnya tidak lagi terasa panas. Dev membuka matanya. Di luar jendela saat ini masih gelap, bintang-bintang di langit berkelap-kelip, seolah-olah menyaksikan Dev Tang terlahir kembali. Dev melihat tubuhnya dan menemukan bahwa pakaian di tubuhnya sudah lama hilang, dia benar-benar telanjang dan tidak memancarkan kekuatan spiritual apapun, tetapi tubuh Dev penuh dengan paksaan, memancarkan momentum. Dev mengepalkan tinjunya, menatap dirinya sendiri, dan menemukan bahwa tidak ada luka di tubuhnya, dan bahkan tidak ada bekas luka. Seluruh tubuhnya menjadi perunggu, dan Dev bahkan bisa dengan jelas merasakan badannya seperti besi, dan tulangnya seperti baja. Sekarang, sepertinya Dev tidak membutuhkan kekuatan spiritual apapun, hanya mengandalkan tenaga biasa, sulit bagi orang biasa untuk menyakitinya. Rasanya lama sekali, kurasa tidak ada gunanya terjaga sepanjang malam. Dev bangkit, berjalan ke kamar mandi dan membasuh tubuhnya, bersiap untuk tidur dan istirahat. Dev baru saja selesai mencuci tubuhnya dan hendak tidur ketika Winston menelepon. Tuan Chen, saya menemukan orang-orang dari desa Miao itu. Mereka berada di sebuah rumah di pinggiran barat. Winston berkata pada Dev dengan cemas. Baiklah, aku akan segera ke sana. Dev menutup telepon, berganti pakaian, lalu naik taksi dan menuju pinggiran barat. Pada saat yang sama, di halaman di pinggiran barat, Winston memimpin orang-orang untuk mengelilingi halaman, dan orang yang ditemukan Winston adalah 5 kepala desa Miao. Status para kepala di desa Miao ini setara dengan jenderal penegak hukum. Winston, kami tidak ingin berkonflik denganmu, beri jalan sekarang, dan kami akan segera kembali ke desa Miao. Todd memandang Winston, dan berkata dengan sedikit kesungguhan di wajahnya. Untuk menemukanmu, aku menggunakan begitu banyak energi, apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu kembali dengan mudah? Kalian orang desa Miao sangat berani dan nekat menyerang putra pemimpin Chang, aku pikir kamu tidak tahu. Zhao Wuji meraung marah. Tuan Majelis Zhao, saya baru saja mengetahui tentang putra pemimpin Chang, dan saya pasti akan menyelidikinya. Jika diketahui bahwa seseorang dari desa Miao melakukan sesuatu pada putra pemimpin Chang, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Master Zhao dan pemimpin Chang. Saya harap Master Zhao percaya padaku. Todd berkata dengan pura-pura, dia mendorong masalah itu dengan bersih, mengatakan bahwa dia tidak tahu sama sekali. Bab 613 Pembalasan. Melihat penampilan tak tahu malu Todd, Winston mencibir, kamu berbicara omong kosong di sini, apakah kamu pikir aku akan mempercayainya? Karena aku menemukanmu hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Winston tidak akan percaya kata-kata Todd, lagi pula, serangga boneka seukuran kepalan tangan tidak bisa dibudidayakan sembarangan oleh siapapun di desa Miao. Melihat Winston bersikeras dan tidak melepaskannya, kulit Todd Dali menjadi jelek. Tuan Zhao, Tuan Muda Chang telah pulih sekarang, dan tidak ada lagi masalah serius, dan kami tidak berniat membunuh Tuan Muda Chang, mengapa Anda menekan setiap langkah? Jika itu benar-benar mengganggu kami, terserah kalian. Tetapi kalian tidak bisa menghentikan kami sama sekali. Todd mengancam Winston. Winston melihat bahwa Todd sedikit tidak sabar, dan hatinya juga terus-menerus menabuh genderang perang. Meskipun ada banyak orang dalam kelompok Winston, jika dia benar-benar melakukannya, dia belum tentu akan mampu menghentikan 5 kepala desa Miao ini. Dia hanya bisa berharap bahwa Dev akan segera datang, jika tidak, Winston akan terlalu malu jika membiarkan orang-orang dari desa Miao ini melarikan diri. Melihat Winston tidak berbicara, sudut Todd mengangkat mulutnya sedikit.
Dia tahu bahwa Winston takut. Bagaimanapun, kekuatan Winston tidak dapat bersaing dengan mereka berlima. Todd Daly tidak memandangnya sama sekali. Winston Zhao, masalah ini hanya salah paham. Kami pasti akan meminta maaf secara langsung kepada pemimpin Chang. Sekarang kami memiliki hal lain yang harus dilakukan. Saya harap Anda dapat melepaskan kami. Todd Daly berkata, mengedipkan mata pada yang lain, dan kelima orang itu mulai perlahan berjalan keluar dari halaman. Begitu Winston mengulurkan tangannya, dia langsung menghentikan beberapa orang pertama, kamu bisa pergi, kecuali kamu melangkahi mayatku. Winston sudah mengambil keputusan, bahkan jika dia mati di sini, dia tidak akan membiarkan orang-orang dari desa Miao pergi, jika tidak, dia tidak akan memiliki cara untuk menjelaskan kepada pemimpin Chang. Melihat kekeras-kepalaan Winston, Todd tiba-tiba meledak menjadi marah dan berkata, Winston, jangan berpikir kamu adalah ketua majelis pelindung hukum, sehingga aku tidak berani melakukan apapun padamu. Percaya atau tidak, aku bisa menamparmu sampai mati. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan. Winston mengatur pertempuran, dan anggota lain dari majelis pelindung hukum juga menunjukkan senjata mereka satu demi satu. Melihat ini, Todd tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi jika dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia berkata, saudara-saudara, hentikan orang-orang ini dulu, kami mencari Dev itu, ingat, jangan sakiti hidup mereka. Todd tahu bahwa jika kehidupan orang-orang seperti Winston terluka di ibu kota, itu akan sulit untuk ditangani, dan itu mungkin mengarah pada orang-orang di luar di ibu kota. Apakah itu biksu atau penyihir, alasan mengapa mereka tidak berani bertindak sembrono di ibu kota adalah karena mereka tahu bahwa ada tim rahasia di ibu kota, yang diam-diam menjaga keamanan ibu kota. Kamu ingin membalas dendam pada Tuan Chen. Winston mengerutkan kening. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang-orang dari desa Miao ingin membalas dendam pada Dev. Bagaimanapun, boneka itu dibunuh oleh Dev. Balas dendam. Kami terlalu malas untuk membalas dendam. Selain itu, Felix Qian memang harus dikutuk, hanya saja kami berjanji kepada orang lain. Apa yang kami janjikan kepada orang lain harus selalu dilakukan. Todd berpikir bahwa Winston sedang membicarakan Dev yang membunuh Qian Feng, putra Raja Miao yang saleh. Keduanya salah memahami maksud masing-masing. Namun, Winston tidak peduli mengapa, dia malah berkerut setiap hari, berjanji kepada seseorang. Mungkinkah seseorang dari keluarga Qin menemukanmu? Di Kyoto, satu-satunya yang membenci Dev adalah keluarga Qin. Anda tidak perlu tahu tentang itu. Lagi pula Dev bukan anggota majelis pelindung hukum Anda, dan dia juga seorang penyihir, bukan orang biasa. Bahkan jika kami membunuhnya, kami tidak melanggar aturan yang ada. Todd Daly tidak mengatakan apa-apa, tetapi Winston yakin bahwa itu pasti keluarga Qin. Bab 614. Dan orang-orang dari desa Miao ini memang dipercayakan oleh Simpson Qin. Simpson Qin memberi mereka manfaat yang tidak bisa mereka tolak. Baru kemudian orang-orang dari desa Miao ini berjanji pada Simpson untuk membantu menyingkirkan Dev. Karena kamu ingin berurusan dengan Tuan Chen, kamu tidak perlu pergi, karena Tuan Chen akan segera datang. Winston berkata kepada Todd. Bukan karena Winston mengkhianati Dev dengan sengaja, tetapi Winston tahu bahwa mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Dev hanya dengan beberapa orang dari desa Miao. Benar saja, begitu Winston selesai berbicara, Todd sedikit terkejut, apakah Dev akan benar-benar ke sini? Tentu saja, saya sudah menelepon Tuan Chen. Winston mengangguk. Todd memandang Winston, dan tiba-tiba mencibir, kalau begitu, mari kita tunggu dia. Apakah Anda berpikir Dev akan menghentikan kami? Ketika Dev tiba, saya akan memberi tahu Anda apa pikiran Anda. Itu naif dan konyol, meskipun kekuatan Dev tidak buruk, tetapi ketika dia bertemu 5 saudara seperti kami, tidak ada cara bagi dia untuk melawan. Todd sama sekali tidak takut pada Dev. Meskipun Dev memiliki kemampuan untuk membunuh Felix Qian, dan mampu mengusir serangga bonekanya, dan membunuh serangga bonekanya, tetapi di mata Todd, Dev ini bukan apa-apa. Meskipun kekuatan beberapa dari mereka yang bertarung sendirian mungkin tidak begitu tinggi, hal yang paling menakutkan tentang mereka adalah bahwa ketika mereka bersatu. Kelima orang ini telah lama dapat bekerja sama, lebih dari 10 tahun bersama, ketika mereka bersama-sama, seolah-olah mereka adalah satu orang. Melihat penampilan percaya diri Todd, Winston tiba-tiba merasa sedikit tidak percaya diri. Dia tidak tahu apakah dia benar atau tidak ketika memanggil Dev. Jika Dev benar-benar bukan lawan dari kelima orang ini, bukankah dia kaki tangan dari kelima orang ini? Tepat ketika Winston sedikit kewalahan, memikirkan apakah dia harus menelepon Dev, Dev sudah tiba di tempat. Tuan Zhao.
Dev berjalan ke halaman rumah dan berteriak pada Winston. Ketika Winston melihat Dev tiba, dia buru-buru menyapanya, "Tuan Chen, Anda harus berhati-hati. 5 kepala orang dari desa Miao ini sangat sulit untuk dihadapi. Jika Anda melihat sesuatu yang salah, Anda harus melarikan diri, tinggalkan kami sendiri. Mereka tidak akan berani membunuh kami, tetapi mereka tidak akan ragu membunuhmu. Diperkirakan keluarga Qin memberi mereka manfaat." Winston mengingatkan Dev bahwa dia berharap Dev akan melarikan diri jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dan jangan mati sia-sia. Dev melirik 5 orang dari desa Miao ini, tersenyum pada Winston dan berkata, "Tidak masalah, saya akan memperhatikan itu. Tetapi saya akan mengutamakan kata-kata saya, jika mereka ingin membunuh saya, begitu juga saya ingin membunuh mereka. Jika saya membunuh mereka, apakah itu akan membawa masalah bagi Master Zhao? Tidak, saya akan menyuruh seseorang untuk merekamnya. Jika mereka benar-benar ingin membunuh Tuan Dev membunuh mereka untuk membela diri. Jika orang-orang desa Miao meminta keadilan, saya akan menunjukkan rekaman itu kepada mereka. Anda berjuang pada saat itu, dan saya khawatir saya tidak dapat membantu apapun." Winston tahu bahwa jika itu adalah perjuangan hidup dan mati, statusnya tidak bisa untuk mengintervensi. Bahkan jika kekuatannya terlibat, itu akan sia-sia. "Aku bisa melakukannya sendiri." Dev penuh percaya diri. Setelah tubuhnya merasakan sakit, Dev belum bertarung lagi, dan sekarang dia ingin tahu seberapa jauh ranah yang telah dia capai. "Master Zhao, kamu memanggil orang itu dengan sangat cepat, bagaimana cara kamu menemukan orang-orang ini?" "Itu hanya setengah hari mencari." Dev memandang Winston dengan kagum dan berkata. "Setengah hari." Winston tertegun, "Tuan Chen, ini adalah hari ketiga. Saya menggunakan semua tenaga saya untuk menemukan orang-orang ini. Jika saya tidak dapat menemukan mereka malam ini, Anda akan pergi besok. Lalu aku tidak tahu harus berbuat apa." "Hah?" Dev kehilangan kata-kata. Dia tidak memiliki konsep waktu ketika dia mendinginkan tubuhnya. Dia membuka matanya dan melihat bahwa itu masih malam. Dia pikir itu hanya beberapa jam. Bab 615 Kesombongan. "Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja?" Winston bertanya dengan cemas ketika melihat penampilan Dev. "Oh, tidak apa-apa, aku hanya mengantuk." Dev tersenyum ringan, dan kemudian berjalan menuju 5 kepala utama desa Miao. Todd memandang Dev yang mendekat, dengan sedikit kejutan di matanya, karena dia tidak pernah berpikir bahwa Dev masih sangat muda, dia tampak berusia 20-an, namun dia memiliki kekuatan seperti itu. "Apakah kamu Dev?" Todd bertanya pada Dev. "Ya, akulah yang membunuh bonekamu." Dev mengangguk tanpa malu-malu. Mata Todd membeku. Dia tahu bahwa Dev mengatakan ini dengan sengaja membuatnya marah. Bagaimanapun, dia telah membudidayakan serangga boneka itu selama lebih dari 10 tahun. "Wah, aku akui kekuatanmu sangat kuat. Jarang orang bisa mencapai kekuatan seperti itu pada usia seperti Anda. Sayang sekali kamu terlalu gila. Jika kamu membiarkanmu berlatih selama 10 tahun lagi, mungkin aku benar-benar bukan lawanmu," kata Todd dengan sungguh-sungguh. "Aku tidak perlu berlatih selama 10 tahun lagi, karena sekarang kamu juga bukan lawanku. Jika kamu dengan patuh untuk ditangkap, kamu mungkin masih bisa hidup." Dev berkata dengan ringan. "Hahaha, bocah sepertimu memang benar-benar sombong. Jika itu masalahnya, maka aku akan membunuhmu terlebih dulu." Todd berkata, tiba-tiba dia meninju ke arah Dev, tinjunya dibungkus dengan jejak ki hitam, di bawah angin kencang yang melolong, ki hitam itu bisa mengembun dan tidak pecah. Dev memandang Todd yang menyerangnya, tetapi dia bahkan tidak bergerak, dan dia bahkan tidak menunjukkan perlawanan, dia berencana untuk menahan pukulan Todd. Melihat Dev tidak bergerak, Winston sedikit panik, dan buru-buru mengingatkan dengan keras, "Tuan Chen, jangan gegabah, ada gas beracun di tinju itu." Gas hitam yang melilit tinju Todd semuanya sangat beracun, bahkan jika satu pukulan tidak dapat membunuh Dev, gas beracun di tinju menyentuh kulit, itu akan langsung membuat kulit membusuk dan kehilangan efektivitas tempurnya. Tapi Dev masih berdiri tak bergerak seolah tidak mendengar peringatan dari Winston, yang membuat Todd sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dev. Apakah ada jebakan? Gerakan Todd melambat, dan dia dengan hati-hati mengamati Dev, dia takut dia akan jatuh ke dalam perangkap Dev. "Kamu melambat, apa kamu takut?" Dev mengangkat sudut mulutnya dan mencibir kepala Dali. "Kematian pengadilan." Todd terprovokasi, tinjunya yang diperlambat, sekarang V dipercepat lagi, dan kekuatannya mencapai puncaknya, dia ingin membunuh Dev dengan satu pukulan.
Alasan mengapa Dev membuat marah Todd ini adalah untuk membiarkan dia menggunakan semua kekuatannya untuk melihat serangan seperti apa yang bisa ditahan tubuhnya. Tuan Chen. Melihat Dev masih tidak menghindar, Winston buru-buru mengeluarkan pedang pendek, siap melangkah maju dan melindungi Dev dari pukulan itu. Jangan khawatir tentang itu, kamu lihat saja. Dev berkata pada Winston. Winston benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan Dev. Mungkinkah dia yakin bisa menahan pukulan ini? Anak sombong. Todd benar-benar marah, dan ki hitam di tinjunya menjadi semakin tebal, dan pada akhirnya ki hitam yang memancar hampir mengelilingi Dev. Bam! Dengan suara tumpul, tubuh Dev langsung tersingkir oleh kekuatan besar, dan terbang lurus lebih dari 10 meter, akhirnya menabrak dinding dan meruntuhkan dinding. Dinding yang runtuh langsung mengubur Dev, kali ini semua orang tercengang. Bahkan Todd Dali tercengang, menatap kosong ke dinding yang runtuh di kejauhan. Dia selalu berpikir bahwa Dev akan berdiri diam dan akan ada jebakan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Dev benar-benar berdiri diam dan terpental oleh tinjunya sendiri. Todd Dali bahkan tidak merasakan perlawanan sedikit pun. Bersambung.